Hai semua, kali ini saya buat kue mangkok mekar tanpa tape yang tampilannya cantik dan merekah sempurna. Cara pembuatannya cukup mudah, hanya diaduk-aduk aja, serta rasanya enak dan kuenya lembut serta empuk. Kue jadul yang satu ini bisa banget dijadikan isian snack box, suguhan saat ada acara, ataupun dijadikan ide jualan ya teman-teman. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah bersih, kemudian saya masukkan tepung beras sebanyak 150 gram atau sekitar 15 sendok makan. Kemudian saya menambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 7 sendok makan serta garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian saya aduk rata menggunakan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan santan sebanyak 300 ml, saya masukkan secara bertahap dan sambil diaduk. Sebaiknya santannya terlebih dahulu dimasak supaya kuenya tidak cepat basi dan tahan beberapa hari di suhu ruang. Dan menggunakan santan ini juga harus dalam keadaan dingin ya teman-teman, ataupun suhu ruang supaya raginya tidak mati. Aduk adonan secara benar, tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil, serta bahan yang masih mengendap pada bagian dasar ya teman-teman. Untuk tekstur adonannya harus halus serta licin ya teman-teman. Boleh disaring supaya tidak ada bahan yang masih menggumpal ataupun bergerindil. Kemudian saya menambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita aduk rata dan pastikan sampai benar-benar larut dan tercampur dengan baik. Saya menggunakan ragi merek Fermipan ya teman-teman. Kalau raginya udah larut dan udah tercampur rata dengan adonan, kita diamkan adonan ini atau kita istirahatkan kurang lebih selama 45 menit. Tutup dengan plastik wrap ataupun kain bersih. Kita biarkan sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil dan bisa disesuaikan dengan suhu dan keadaan tempat masing-masing. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan dulu cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan. Dan cetakan talamnya jangan diolesi dengan minyak sayur. Kita panaskan kurang lebih selama 5-10 menit ya teman-teman. Setelah 45 menit, adonannya udah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil. Kita buka tutupnya atau plastik wrapnya, kemudian kita aduk rata. Pastikan adonannya turun serta gelembung-gelembungnya pecah ya teman-teman. Jika adonannya udah turun serta gelembung-gelembung kecilnya udah pecah, akan saya tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh penuh, lalu aduk rata dan pastikan tercampur semua ya teman-teman. Sebaiknya menggunakan baking powder yang double acting supaya hasil merekahnya dengan baik atau sempurna. Jika menggunakan baking powder biasa, boleh takarannya ditambah atau dilebihkan. Kemudian berikan pewarna makanan untuk warnanya bebas sesuai selera, lalu aduk rata sampai semua bahannya tercampur dan pastikan gelembung-gelembung kecil ini pecah supaya hasil kue mangkoknya bisa mekar maksimal dan dengan sempurna. Cetakan talamnya udah panas serta kukusannya sudah mendidih. Sebelum kita memasukkan adonan ke dalam cetakan, pastikan diaduk-aduk terlebih dahulu dan gelembung-gelembungnya harus pecah ya teman-teman, supaya kuenya bisa mekar maksimal. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh, tapi jangan sampai luber ya teman-teman. Jika menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar, jangan lupa dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan sehingga adonan menjadi gagal mekar atau bantat. Akan saya kukus selama kurang lebih 20 menit menggunakan api besar. Setelah 20 menit kue mangkok mekarnya udah matang dan udah merekah semua, langsung aja kita keluarkan dari kukusan dan setelah dingin baru boleh dikeluarkan kue dari cetakannya ya teman-teman.
Kita lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai. Panaskan cetakan talam terlebih dahulu. Kemudian masukkan adonan sampai penuh dan kukus selama 20 menit menggunakan api paling besar. Nah, ini dia tampilan dari kue mangkok mekarnya udah matang semua. Tampilannya cantik, warnanya juga cantik ya teman-teman. Dan yang pastinya merekah sempurna. Cara mengeluarkan kuenya juga cukup mudah. Pastikan kuenya udah dingin terlebih dahulu. Cukup tekan-tekan pada bagian pinggirnya lalu ditarik. Dan bisa dilihat hasilnya mulus serta tidak lengket meskipun tidak menggunakan minyak sayur sebagai olesannya ya teman-teman. Dari satu resep saya dapat sebanyak 13 buah, lumayan banget untuk dijadikan ide jualan. Kue mangkoknya juga empuk saat saya tekan dan saat saya belah terasa banget kalau ini lembut dan seratnya juga halus banget. Untuk rasanya sendiri ini enak, manisnya pas, gurihnya juga kerasa dan teman-teman wajib coba resep ini di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.